warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan anjuran Menteri bahwa selama bulan Ramadan hendaknya diisi dengan materi-materi yang terkait dengan karakter dan keagamaan. Kemarin sudah pesantren kilat berapa hari sudah terlalu harusnya selama Ramadan. Oleh karena itu akan kita sampai hari ini. Temanya apa? Sebelum saya kasih tema, saya ingin tanya ke kalian dulu. Pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa umat Islam diwajibkan untuk berpuasa? Siapa ini yang bisa angkat tangan nih? Karena kewajiban, sebagai kewajiban. Ayat yang memerintahkan untuk berpuasa, yang mewajibkan berpuasa, ayatnya ada yang tahu? Ya, Al-Baqarah. Bunyinya. Oke, luar biasa. Tadi artinya kan sudah disebut ini. Bunyinya apa? Ya, corai tepuk tangan luar biasa. Ya, ayo Takun itu artinya apa? Siapa yang tahu di pengertian takwa itu apa? Ya, baik, luar biasa. Ciri-ciri orang bertakwa menurut surat Al-Baqarah juga. Di Al-Baqarah ada bunyi ini ya. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Bagi orang yang beriman dengan yang gaib. Right. Jadi salah satu ciri orang bertakwa adalah percaya dengan hal yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Berarti orang yang percaya pada hal gaib. Kemudian apa lagi? Yuqimunas. Berarti orang yang harus sholat. Ya. Apalagi ciri yang lain? Sholat apa tadi? Baik. Yang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa nih? Makan jagung dengan sengaja. Ada lagi? Apa lagi? Haid dan lain. Ada lagi? Ada lagi? Yang membatalkan loh. Nifas. Oke, nifas. Apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Oh, sudah tadi itu mungkin yang jawab. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Merokok, oke. Ada lagi kira-kira masih? Oke, luar biasa. Sekarang yang mengurangi pahala puasa. Ya, apa nih? Pacaran. Ada lagi? Oh, ini. Berkata-kata kasar. Ada lagi? Ada lagi. Berdusta. Ada lagi? Paling ujung. Hah? Membuang menyanyiakan waktu. Apa tadi? Ya, paling ujung. Tidur seharian. Ya. Mereka surat pertanyaan kita. Hah? Ya, baik. Ada yang tahu gibah itu apa? Coba membicarakan kejelekan orang lain. Tadi temannya bilang gosip. Kan sudah dapat poin. Bedanya gibah dengan gosip apa? Kita tanyakan lagi. Ya, kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di program Syiar Ramadan Ngaji bareng AI bersama saya M. Yahya, Duta Teknologi Kalimantan Timur. Bisa diceritakan sedikit biografi tentang saya? Tentu, M. Yahya. Anda adalah perwakilan dari Rumah Belajar Duta Teknologi di Kalimantan Timur. Rumah Belajar Duta Teknologi adalah sebuah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan melalui teknologi. Hari ini kita akan membahas topik
terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Bisa diberikan sedikit ceramah tentang hal itu? Tentu M. Yahya. Dalam Islam, puasa Ramadan adalah ibadah yang sangat istimewa. Ada beberapa hal yang bisa membatalkan puasa, seperti makan dan minum dengan sengaja, serta hal-hal lain yang telah ditetapkan oleh syariat. Selain itu, ada juga hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa, seperti berbicara buruk, bergosip, atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai puasa. Intinya, selama berpuasa, kita dianjurkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi pahala puasa, serta berusaha untuk meningkatkan kualitas ibadah dan amal baik kita. Nah, terkait dengan hal-hal yang mengurangi pahala puasa, tadi Anda katakan yaitu gosip. Bisa dijelaskan lebih detail tentang itu? Tentu M. Yahya. Gosip atau berbicara tentang orang lain dengan tujuan menyebarkan informasi yang tidak baik atau tidak benar dapat mengurangi pahala puasa. Dalam Islam, menjaga lisan adalah salah satu aspek penting dalam beribadah. Gosip bisa menyebabkan perpecahan, menyakiti perasaan orang lain, dan merusak hubungan antar sesama. Oleh karena itu, selama berpuasa, kita dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam berbicara dan menghindari segala bentuk gosip. Sebagai gantinya, kita bisa fokus pada hal-hal yang positif, seperti berbicara yang baik, memberikan nasihat yang membangun, atau berzikir. Dengan demikian, kita dapat menjaga kualitas puasa kita dan mendapatkan pahala yang maksimal. Ya, seringkali kita melihat tayangan-tayangan di media, yaitu tayangan gosip. Kira-kira ini bagaimana menurut Anda terkait dengan ibadah puasa? Memang, di era digital ini, tayangan-tayangan seperti itu bisa dengan mudah diakses dan beredar luas. Dalam konteks ibadah puasa, penting bagi kita untuk menjaga diri dari tayangan-tayangan yang bisa mengganggu kehusyuan puasa, termasuk tayangan gosip. Sebagai umat Muslim, kita diajarkan untuk memilih konten yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang bisa merusak kualitas ibadah kita. Menonton tayangan yang penuh dengan gosip atau kontroversi bisa mengalihkan perhatian dan energi kita dari tujuan utama puasa, yaitu meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai langkah positif, kita bisa memilih untuk menonton atau mengikuti konten yang mendidik, inspiratif, atau yang dapat memperkuat spiritualitas kita selama Ramadan. Dengan cara ini, kita dapat menjaga kualitas puasa dan mendapatkan manfaat yang lebih besar dari ibadah ini. Menurut kamu, apakah gosip itu sama dengan ghibah? Ghibah dan gosip memiliki kesamaan, tetapi ada perbedaan dalam konteks dan pengertiannya. Ghibah, dalam istilah Islam, merujuk pada membicarakan aib atau keburukan seseorang di belakangnya tanpa kebutuhan yang dibenarkan, yang dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman atau menyakiti orang tersebut. Ghibah dianggap sebagai dosa besar dalam Islam. Sementara itu, gosip lebih umum digunakan untuk menggambarkan percakapan atau penyebaran informasi tentang orang lain, yang bisa saja termasuk dalam kategori ghibah jika isinya negatif dan tidak benar. Namun, gosip juga bisa merujuk pada pembicaraan yang tidak substansial atau hanya sekadar untuk bersenang-senang tanpa tujuan yang baik. Keduanya sama-sama harus dihindari dalam Islam, terutama selama bulan Ramadan, untuk menjaga keikhlasan dan kesucian ibadah puasa kita. Kita dianjurkan untuk berbicara dengan penuh kebaikan, menghindari berbicara tentang orang lain secara negatif, dan fokus pada hal-hal yang positif. Kalau kita bandingkan antara ghibah dengan fitnah, bagaimana menurut Anda ini? Ghibah dan fitnah memang memiliki perbedaan penting dalam Islam. Ghibah, seperti yang telah kita bahas, adalah membicarakan aib atau keburukan seseorang di belakangnya tanpa kebutuhan yang dibenarkan. Ghibah bisa terjadi bahkan jika apa yang dibicarakan itu benar adanya, tetapi tidak seharusnya dibicarakan. Fitnah, di sisi lain, adalah menyebarkan kebohongan atau informasi yang salah dengan tujuan untuk merusak reputasi atau hubungan seseorang. Fitnah bisa lebih berbahaya karena tidak hanya menyangkut pembicaraan di belakang, tetapi juga melibatkan penyebaran informasi yang salah atau fitnah yang dapat menyebabkan kerugian besar bagi orang yang difitnah. Keduanya, ghibah dan fitnah, dilarang keras dalam Islam karena keduanya dapat merusak hubungan antar sesama, menimbulkan permusuhan, dan merusak kepercayaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga lisan dan perilaku kita
serta menghindari segala bentuk pembicaraan yang dapat merugikan orang lain. Ada yang mengatakan bahwa gibah itu sama dengan kita makan bangkai saudara. Bisa dijelaskan hal itu? Kenyataan tersebut mengandung makna yang sangat dalam Islam. Gibah, atau membicarakan aib orang lain di belakangnya, digambarkan dalam hadis sebagai tindakan yang sama dengan memakan bangkai saudara sendiri. Ini adalah gambaran yang sangat kuat untuk menunjukkan betapa buruknya gibah dan betapa besar dampaknya dalam kehidupan sosial. Makna dari perumpamaan ini adalah untuk menekankan bahwa gibah adalah tindakan yang merugikan dan menyakitkan, sama seperti memakan sesuatu yang kotor dan tidak pantas. Ini mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam berbicara tentang orang lain dan untuk selalu menjaga lisan kita agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Sebagai gantinya, kita dianjurkan untuk berbicara dengan kebaikan, menghindari pembicaraan yang merugikan, dan berusaha untuk membangun hubungan yang harmonis dengan sesama. Ada pepatah Jawa yang mengatakan bahwa mikul dukur mendem jero. Nah, bisa Anda jelaskan ini kaitannya dengan gibah tadi? Pepatah Jawa, mikul duur mendem jero, memiliki makna yang dalam dan relevansi dengan konsep gibah. Secara harfiah, pepatah ini berarti mengangkat yang tinggi, menanam yang dalam. Dalam konteks sosial, pepatah ini menajarkan kita untuk selalu menghormati dan menjaga kehormatan orang lain, serta tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan atau menyakiti mereka. Terkait dengan gibah, pepatah ini mengingatkan kita untuk tidak membicarakan aib atau keburukan orang lain, karena itu sama saja dengan merendahkan atau merugikan mereka. Sebagai gantinya, kita diajarkan untuk saling mendukung, menghormati, dan menjaga kehormatan satu sama lain, sehingga menciptakan hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Intinya, pepatah ini mengajarkan kita untuk selalu berusaha untuk berbuat baik, menghormati orang lain, dan menghindari tindakan yang dapat merusak hubungan dan kepercayaan antar sesama. Ada yang mengatakan bahwa ketika kita gibah kepada orang lain, maka dosa dari orang itu pindah ke kita. Bagaimana menurut Anda? Kenyataan tersebut mencerminkan betapa seriusnya dosa gibah dalam Islam. Dalam ajaran Islam, gibah dianggap sebagai tindakan yang merugikan orang lain dan dapat menyebabkan kerugian besar bagi pihak yang dibicarakan. Secara prinsip, dosa gibah tidak secara otomatis berpindah kepada orang yang mendengar, tetapi tindakan tersebut dapat menyebabkan pahala kita berkurang atau bahkan berpindah kepada orang yang kita bicarakan jika mereka tidak memaafkan. Namun, penting untuk dipahami bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri. Singkatnya, dalam Islam, kita diajarkan untuk menjaga lisan dan berbicara dengan baik. Gibah, atau membicarakan aib orang lain, adalah tindakan yang harus dihindari karena dapat merugikan orang lain. Baik, ChatGPT, terima kasih atas jawaban Anda pada hari ini, pada Ramadan keempat ini yang kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa maupun hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Semoga acara ini bisa memberikan pengetahuan, wawasan, dan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mana tadi bisa dijelaskan perbedaan gibah dengan gosip? Ada siapa tadi berdasarkan penjelasan aktiviti? Membicarakan orang lain sama-sama membicarakan orang lain. Ada lagi perbedaan gibah dengan fitnah. Ada siapa yang bisa menjelaskan ini? Tadi kamu udah dapat poin kan ya? Sudah ya. Perbedaan fitnah dengan gibah. Tadi yang dijelaskan ChatGPT tadi apa? Perbedaan fitnah dengan gibah. Apa? Ya. Sudah akan luar biasa. Oke, jadi kalau fitnah itu kita dituduh berbuat jelek padahal kita tidak berbuat jelek. Kalau gibah memang kita berbuat jelek, orang lain kita. Di antara ketiga apa tadi itu yang membatalkan pahala, fitnah, gibah, dan gosip, mana yang paling berat ini? Fitnah ya, fitnah bahkan lebih kejam dari pembunuhan, yang paling kejam. Dan tiga-tiganya ini sebuah dosa yang diakibatkan oleh apa ini? Dari kegelapan Anda
Anjurkan kita menjaga lidahmu kala berbicara. Sia-sia. Ya, ini nasihat buat yang suka gosip. Ya, jangan ngomongin orang. Yang belakang tuh ngomongin siapa itu? Ya? Ngomongin cowoknya, ngomongin temannya, gitu ya. Sekarang tidak ada lidah saja, jarimu harimau, ya. Jarimu harimau. Kamu ngerti status menyinggung orang, sama juga bikin keributan, ya. Ya, tadi dikatakan oleh ChatGPT bahwa iba itu sama dengan makan bangkai apa? Saudara sendiri. Coba makan bangkai. Bangkai apakah yang boleh dimakan? Boleh sama ikan dan lain. Apa beda ini ya sudah. Kira atau poin lagi. Lalat sama ikan yang boleh dimakan bangkainya. Selain itu nggak boleh, harus lewat sembelih. Ayam harus disembelih. Ayam mati sendiri nggak boleh dimakan. Terus mati sendiri nggak boleh dimakan, ya. Mati karena digigit ular atau kena panah. Kalau nggak disembelih sama, jadi itu nggak boleh dimakan. Oke, aman. Waktunya masih ada habis ya. Habis ya. Persiapan untuk pulang. Sebaiknya sebelum pulang sholat dulu. Siapa tahu nggak sempat. Nah, daripada Anda buru-buru. Oke, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.